Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, silakan dipimpin membaca doa si Alif ya. Oke, sebelum kita melanjutkan, saya absen dulu ya, satu persatu ya, kehadirannya ya. Oke, Siti, Hadir, Pak. Herlia, Hadir, Pak. Amanda, Hadir, Pak. Christine, Hadir, Pak. Nurhayati, Hidayati, Hadir, Pak. Rahmayanti, Hadir, Pak. Lisda, Hadir, Pak. Alif, Dindi, Hadir, Pak. Isma, Rasti, Hadir, Pak. Farhan izin ya. Oke, terima kasih. Jadi sehat semua ya. Semoga tetap mematuhi protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID. Oke ya. Jadi hari ini materi kita adalah wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi pasti kalian di kelas 9 sudah mempelajari tentang NKRI itu sendiri, ya kan? Pasti diingat-ingat. Biasanya itu masuk dalam pelajaran IPS. Jadi kalian bisa mengingat-ingat. Nah, di jenjang berikutnya yaitu sekolah menengah atas atau kejuruan, itu kita memperdalam apa sih wilayah negara itu, bagaimana, batas-batasnya apa, ya kan, batas lautnya gimana dan lain sebagainya. Ya, bisa dipahami ya? Oke. Jadi kita bisa next. Oke. Nah, yang selanjutnya itu tujuan pembelajaran. Jadi materi hari ini tujuan pembelajarannya ada 5 poin. Mulai dari kalian membaca materi, ya kan, bertanya teman sejawat atau juga saya, terus berdiskusi, kerja kelompok maupun kegiatan literasi. Nah, itu ya. Jadi diharapkan dari itu semua kalian mampu menganalisis, mempresentasikan, mendefinisikan, mengklasifikasikan apa yang kalian dapat di materi pemetaan wilayah kesatuan Republik Indonesia. Oke ya, bisa di next ya. Oke, di next. Nah, kita masuk materi sekarang. Jadi yang pertama itu memetakan wilayah NKRI. Siapa yang bisa? Apa yang kalian gambarkan tentang peta Indonesia di bawah ini? Ayo, angkat tangan. Bisa? Ya, si Alif? Indonesia merupakan negara kepulauan. Oh, betul sekali ya. Dilihat dari gambar kondisinya, memang Indonesia itu bentuknya kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Ada lagi? Ya. Indonesia terletak antara 2 benua dan 2 samudra. Ya, betul sekali. Jadi jelas ya itu tulisannya ya. Memang dia diapit Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Jadi secara umum memang negara kita tuh berbentuk kepulauan yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Jadi dan luas wilayahnya kebanyakan lautan. Oke, bisa di next ya. Oke, kalian sudah bisa menggambarkan kondisi-kondisi wilayah geografis wilayah Indonesia. Oke, kita next. Nah, pasti dari peta tadi kalian bisa mengklasifikasikan ini. Oh, letak astronomisnya, letak geografisnya. Oh, berarti negaranya maritim. Negara maritim itu apa? Ya kan? Negara kepulauan. Seperti disebutkan Ali tadi. Terus negara yang majemuk.
Siapa yang tahu negara geografis? Ya, Dindi. Letak geografis Indonesia berada di antara dua benua besar. Benua yang dimaksud adalah benua Asia dan benua Australia. Indonesia juga terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Tepat sekali ya. Jadi jelas sekali. Sesuai gambar ini bisa dilihat. Oh, dua benua besar yaitu Asia dan Australia. Samudranya pun juga Samudra Pasifik sebelah utara, sebelah selatan Samudra Hindia. Jangan terbalik ya. Sebelah utara itu Samudra Pasifik, sebelah selatan Samudra Hindia. Begitu juga sebelah utara. Sebelah utara bangsa negara Indonesia itu benuanya Asia, di sebelah selatannya Australia. Secara umum letak geografisnya itu tadi diapit dua benua dan dua samudra. Sekarang letak astronomisnya, siapa yang bisa menyebutkan? Letak astronomis. Ya, Siti. Terletak pada koordinat 95 derajat hingga 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara hingga 9 derajat lintang selatan. Iya, benar sekali ya. Jadi letak astronomis itu sudah jelas. Kalau astronomis itu berarti dilihat dari garis lintang dan garis bujur. Kalau garis lintang itu yang seperti apa? Garis lintang itu yang seperti apa? Lintang itu garis horizon. Ini garis lintang ini namanya, lintang. Kalau garis bujur, yang membujur begini ya. Bener apa salah? Bener apa salah? Hah? Loh, coba. Benar, lintang itu yang begini, bujur itu begini. Oke, dilanjut. Jadi kalau lintangnya itu dari berapa tadi? 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Terus 95 derajat hingga 140 derajat bujur timur. 9 derajat Hingga bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Ya. Oke. Dari sini berarti paham ya. Jadi ini dia. Dilihat dari koordinat ini tadi, di garis bujur dan lintangnya. Oke, letak koordinatnya. Betul sekali. Oke, sekarang negara maritim. Apa yang dimaksud dengan negara maritim? Ayo, ya. Negara maritim adalah suatu negara atau wilayah yang memiliki kuasa perairan lebih luas daripada kawasan daratan. Ya. Umumnya negara maritim berbentuk kepulauan atau negara yang memiliki banyak pulau, memiliki berbagai kekayaan alam dan lautan, dan kondisi geografisnya dikelilingi perairan. Tepat sekali. Jadi negara maritim itu secara umum berarti wilayah yang wilayahnya kebanyakan lautan atau perairan. Nah, dilihat dari nih. Makanya hampir sebagian masyarakat Indonesia itu adalah nelayan. Oke ya. Nih gambarnya bisa dilihat ya. Karena negara kepulauan ya pakai kapal lah transportasinya. Masa pakai pesawat kan tidak mungkin. Tapi ada sekarang banyak negara-negara maju menciptakan amfibi namanya ya. Transportasi amfibi, jadi bisa di darat, bisa di laut. Saking majunya ya. Sekarang negara kepulauan. Tadi yang menjawab sih. Oke. Si Amanda. Indonesia merupakan negara kepulauan yang seluruhnya terdiri atas Ya. Terdiri atas pulau-pulauan dan mencakup pulau-pulau besar dan kecil yang merupakan satu kesatuan wilayah, politik, ekonomi, sosial budaya, dan historis yang batas-batas wilayahnya ditarik dari garis pangkal kepulauan. Betul sekali. Jadi negara kepulauan itu adalah negara yang terdiri dari gugusan pulau yang menjadi satu secara historis. Jadi tidak bisa terpisah. Misalkan mau budaya, mau politik semua jadi satu. Nah, itu tadi nih sudah jelas ya. Nih. Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Jawa, Maluku, dan Papua. Kalau saya tanya, pulau terbesar di Indonesia, pulau
pulau terbesar di Indonesia? Pulau apa? Yang nyaring? Hah? Kalimantan, betul sekali. Yang kedua? Jadi yang pertama Kalimantan. Memang Kalimantan terbesar. Soalnya Kalimantan itu istimewa. Istimewa kenapa? Satu pulau ada 3 administrasi negara berbeda. Dalam satu pulau ada 3 administrasi negara berbeda. 1 Indonesia, 2 bukan. Di Pulau Kalimantan itu ada 3 administrasi negara berbeda. 1 Indonesia, 2 Malaysia, 3 Sumatera. Di Pulau Kalimantan ada 3 administrasi negara berbeda. Yang berkedudukan di Pulau Kalimantan ini ada 3 negara kan? 1 Indonesia, 2 Malaysia, 1 apa? Brunei. Singapura itu jauh sekali. Singapura itu di sini loh. Nih. Kalau di Kalimantan itu ada 3, Brunei, Malaysia, sama Malaysia. Itu perlu diingat. Makanya istimewa Pulau Kalimantan. Oke, lanjut. Negara Indonesia itu ada negara majemuk. Bisa? Ya, yang belum. Negara majemuk terdiri dari kepulauan yang di dalamnya terbagi menjadi berbagai suku, ras, agama, dan budaya. Semuanya merupakan kekayaan yang menjadi daya tarik Indonesia. Oh, betul sekali. Jadi memang kemajemukan adanya keberagaman ras, suku dan bahasa, agama, yang budaya yang menjadi satu, tidak bisa terpisahkan. Nih. Jadi ibaratnya Indonesia atau yang berdasarkan Pancasila itu merangkul semua budaya atau golongan, tidak diskriminasi. Oke, dari 5 klasifikasi tentang pemetaan wilayah NKRI, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Dari 5 ini, dari geografi sampai negara majemuk. Ada? Kalau tidak ada kita next ya. Oke, kita next. Nah, karena tadi salah satunya ada negara maritim disebutkan, ya kan? Maka di laut itu juga ada batasnya. Jadi menurut peraturan PBB, ya kan? Peraturan PBB ada 3 batas laut Indonesia, yaitu laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, sama landas kontiner. Kelihatan jelas ya? Maksudnya gambarnya jelas ya? Ada 3 batas wilayah laut, jadi dibagi. Nah, laut teritorial itu apa? Ya, Dindi. Laut teritorial adalah wilayah kedaulatan yang dimiliki oleh sebuah negara, baik itu dari bagian pantai dan daratannya hingga perairan kedalamannya. Lebar zona tersebut dapat diperpanjang hingga maksimal 12 mil laut atau sepanjang 22,224 km dari garis dasar laut. Betul sekali. Jadi kalau dilihat dari gambar ini atau gambar itu terlalu kecil ya. Jadi ini dari bibir pantai ke sini. Nih. Ini dia. Ini 12 mil laut atau 22 berapa tadi? Kilometer. Nah, itu menjadi wilayah kedaulatan. Jadi di tempat ini ya orang bisa biasanya pantainya untuk dijadikan ya rekreasi lah ya. Pantai-pantai kalau di sini tuh mungkin ada di daerah-daerah pesisir. Jadi mulai dari pinggir pantai ini 12 mil laut. Jadi kalau pembatasnya yang ini ya, garis oranye ini ya. Ini ada ke dalam penuh negara dari suatu negara sampai dasar pantainya. Itu 12 mil. Itu maksudnya laut teritorial itu yang menjadi kedaulatan suatu bangsa, wilayah laut yang menjadi kedaulatan suatu bangsa. Ya biasanya sih kalau tempat-tempat begitu ada juga orang mancing tapi jarang. Biasanya kalau mancing itu nanti dia ke ZEE, nelayan-nelayan itu sudah 12 ke atas atau bahkan 200 mil ke
ke atas mereka. Nah, karena di sini ada gambar ikan-ikan, nah ini sudah masuk wilayah zona ekonomi eksklusif. Nah, di situ orang sudah tangkap ikan lah, apa namanya, pakai pukat ya, pukat, tapi tidak boleh, pukatnya harus yang ramah lingkungan, bukan pukat harimau itu yang besar, itu tidak boleh ya. Nah, itu tadi laut teritorial ya. Sekarang ZEE siapa? Ya, Rasti. Zona ekonomi eksklusif adalah zona yang luasnya 200 mil laut dari garis dasar pantai, yang mana dalam zona tersebut sebagai negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya, kebebasan bernavigasi, terbang di atasnya, ataupun melakukan penanaman kabel dan pipa. Ah, betul sekali. Jadi di daerah ini luasnya dari pinggir pantai juga ditarik sampai 200 mil laut. Nah, di daerah ini biasanya suatu negara itu mengeksplorasi, menangkap ikan, apa namanya ini, bor minyak bumi, nih ya, kilang minyak, terus penanaman kabel laut, bawah laut. Kalau di sini itu di antara Pulau Jawa Bali. Nah, antara Pulau Jawa Bali itu ada di bawah kabel laut. Tapi semua pulau Indonesia ada kabel bawah lautnya untuk menyambungkan telekomunikasi biasanya ya, itu dia. Nah, cuma kalau di laut kebanyakan orang lihat di zona ZEE itu biasanya orang menangkap ikan sama penguburan minyak bumi. Nah, itu dia tadi ya. Nah, sekarang landas kontinen, paham ya? Dari dua nih ya, laut teritorial sama ZEE, paham ya? Oke, sekarang landas kontinen. Landas kontinen itu apa? Ya. Landas kontinen adalah dasar laut yang secara geologi maupun geomorfologinya merupakan lanjutan dari benua yang terendam oleh air laut dengan kedalaman kurang dari 150 meter. Batas landas kontinen berukur dari garis dasar ke arah laut dengan jarak paling jauh 200 mil laut. Ah, ya. Jadi landas kontinen itu maksudnya dasar bawah laut. Nih, ada tulisannya di sini ya. Landas kontinen tuh kalau dilihat dari, aduh gambarnya tidak ada yang jelas ya. Kurang kecil dia. Jadi lempeng kontinen, landas kontinen tuh ini. Ini landas kontinen. Landas kontinen dasarnya ini. Ini ya, ini landas kontinen. Jadi ininya dia. Nah, ini namanya tanjakan kontinen. Biasanya kedalamannya 150 itu menjadi kedaulatan, kedaulatan wilayah laut suatu bangsa. Yang diukur itu dalamnya. Nah, biasanya juga di sini orang-orang ya itu tadi, misalnya buat ini kan, pasti dalam dia kan, sampai dalam. Nah, itu diukur 150 sampai 200 meter ke bawah laut dalamnya itu. Nah, tanjakan kontinen, dasar laut, samudra dalam, lereng kontinen. Nah, kalau sudah ini tadi mana tadi? Ini lerengnya, ini tanjakan. Pokoknya kalau mulai ke atas begini, kontinen tuh masuknya dasarnya nih ya. Nih bukan ini, kalau ini kan air lautnya nih kan. Nah, ini landasnya. Namanya landas itu kan pasti paling bawah. Nah, itu diukur dari sini biasanya 150 meter ke bawah laut. Itu landas kontinen. Nah, itu biasanya juga ya tempat-tempat orang menangkap ikan lah, orang-orang begitu kan. Manusia itu bisa menyelam terbatas. Jadi laut itu semakin dalam, kedap udara itu semakin menekan. Kalau tidak kuat, itu gendang telinga bisa pecah. Begitu juga kita ke luar angkasa. Kalau keluar angkasa kan lama-lama oksigen menipis bahaya juga ya kan. Begitu juga ke dasar laut. Nah, itu makanya dibatasi sini. Oke ya. Jadi ada 3 itu. Sebenarnya ada satu lagi. Wilayah namanya tuh wilayah eksteritorial. Satu lagi. Wilayah eksteritorial. Apa itu eksteritorial? Kan ini ada teritorial, ini ada wilayah eksteritorial. Apa? Bisa?
Jadi wilayah eksteritorial itu wilayah di luar negara, wilayah kedaulatan di luar wilayah negara Republik Indonesia sendiri. Contohnya Pak. Jadi di wilayah peta, di luar wilayah peta dari Sabang sampai Merauke itu, tapi kita punya kedaulatan di luar, misal di negara Malaysia, kita punya kedaulatan di sana, yaitu disebut dengan misalnya kantor duta. Nah, itu wilayah kedaulatan kita. Kapal Indonesia yang berlayar ke luar negeri. Nah, itu wilayah kedaulatan kita. Itu disebut dengan wilayah eksteritorial. Selain itu, selain kantor kedutaan besar, kapal asing, terus apalagi banyak ya hal, misalnya kayak kita ada studi banding misalnya kan antar siswa atau mahasiswa, itu juga sebagai wilayah eksteritorial. Oke. Dari sini paham ya? Jadi ada 4 itu sebenarnya. Cuma kalau yang 3 ini khusus di laut. Kalau ini secara umum dia. Jadi wilayah-wilayah mau itu laut, mau itu bangunan atau fisik yang ada di luar negeri. Tapi kebanyakan hanya 2 ini sih. Kantor kedutaan besar sama kapal yang berlayar tapi berbendera Indonesia. Begitu juga orang asing. Kalau dia berlayar ke sini menggunakan benderanya, berarti itu wilayah kedaulatan mereka. Paham ya sampai sini ya? Kita next ya. Oke, lanjut. Nah, yang kedua batas wilayah NKRI. Siapa tahu wilayah utara berbatasan dengan Utara Malaysia, betul. Terus Brunei, Singapura, oke betul. Thailand, oke. Oke, benar. Sekarang bagian selatan. Ini yang belum. Christine. Australia, Timur Leste. Australia, Timur Leste. Terus samudra. Nah, tuh. Terus batas bagian barat. Yang belum. Barat. Samudra Hindia. Iya, Samudra Hindia. Banyak sekali ya. Benar. Apalagi bagian barat, Malaysia pun bisa. Malaysia bagian barat kan bisa juga. perairan negara India. Oke. Terus bagian timur. Papua Nugini. Betul sekali. Oke ya. Jadi itu batas-batasnya. Saya kira kalau ini sudah menguasai semua ya. Soalnya batas-batas ini mau di laut ataupun di darat sama saja. Oke. Next ya. Nah, dari konsep kewilayahan itu tadi semua, mulai dari lautnya, daratnya ya, batas kewilayahan serta batas yang jelas membuat Indonesia harus dijaga dari seluruh aspek. Jadi ini penting karena wilayah Indonesia mempunyai sumber daya alam yang melimpah, mulai yang ada di darat, udara maupun di laut. Ini menjadi modal untuk kemaslahatan rakyatnya yang di multikultur serta mempunyai jiwa semangat gotong royong. Nah, kita lihat ini Raja Ampat ini ya. Terumbu karangnya bagus. Terus dijadikan objek wisata juga. Nah, kan itu menopang ekonomi masyarakat setempat. Kita lihat hutan kita asri. Kalau misalnya di desa-desa itu biasanya belum tercemar ya. Aliran airnya ini masih bagus ya. Nah, itu tadi. Nah, kenapa ini harus dijaga? Karena saya kasih nanti satu contoh. Ada kasus yang melibatkan negara kita dengan negara lain tentang perbatasan negara. Nah, itu. Nah, saya minta kalian menanggapi contoh kasus ini. Nah, ini contoh kasus jika wilayah negara kita tidak dijaga dengan baik. Adanya klaim sepihak Cina di Laut Natuna. Pasti kalian sudah mengerti atau mendengarlah kasus ini kan? Nah, saya mau minta tanggapannya per kelompok saja, ya kan? Per kelompok dulu. Ya, kelompoknya Dindi. Bagaimana? Diadakan pertemuan antar negara untuk
mendiskusikan lebih lanjut tentang kesepakatan yang diperdebatkan. Berarti menurut kelompok kalian adalah adanya Diadakan pertemuan antar negara. berarti hubungan diplomatik ya kedua negara begitu. Oh, perundingan. Terus kelompoknya sini menanggapi tentang kasus itu. Kalau kelompok sana harus adanya negosiasi dulu antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan kasus Natuna. Kelompoknya Christine, bagaimana menanggapi apa yang harus dilakukan pemerintah Indonesia itu? Sudah? Gimana? Jadi kasus ini lagi viral-viralnya ya. Soalnya Laut Natuna tuh di sini nih. Nih ya. Jadi kalau melihat kasus ini di sini itu maksudnya Cina mengklaim di Laut Natuna itu ada namanya 9 days land. Apakah itu? 9 garis putus-putus. Nah, 9 garis putus-putus itu tepatnya di sini. Jepret. Dia ada 9. Pokoknya mentok di sini tuh ada 9. Warnanya merah. Itu garis tersebut buatan Cina. Itulah yang diklaim mereka. Padahal kalau sudah masuk ke sini, ini sudah masuk wilayah ZEE-nya Indonesia. Jadi kapal-kapal Cina itu masuk ke sini karena dia mengklaim bahwasanya Nendesland itu wilayah mereka. Nah, yang harus dilakukan pemerintah ada beberapa cara. 1, menggalakkan nelayan untuk beramai-ramai mencari ikan di daerah ZEE sini, di Natuna Utara sini. Itu 1. Bahwasanya betul-betul meyakinkan atau menegaskan bahwasanya itu wilayah kita. Jadi berbondong-bondong, banyak-banyak, rame-rame cari ikan. Itu 1. Yang kedua, menambah namanya kapal ghost boat atau kalau bahasa Indonesianya itu loh, kapal pengintai atau kapal penjaga. Nah, selama ini di Natuna sini cuma dijaga oleh kapal TNI. Baru kapal Tentara Nasional Indonesia itu terbatas. Jadi ditambah kalau kapal penjaga tadi dia Bakamla yang punya. Bakamla itu Badan Pengamanan Laut, namanya Bakamla, Badan Pengamanan. Nah, itu juga terbatas, makanya harus ditambah kapal-kapal tersebut. Yang ketiga, tidak setuju atau tidak mengakui Nendesland itu tadi yang dibuat negara Cina tadi sebagai wilayah Cina. Jadi Nendesland itu Indonesia harus punya pendirian. Kami menolak adanya Nendesland yang dibuat klaim sepihak oleh Cina. Makanya itu dia. Nah, kalau ini tadi kelompoknya Dindi adanya negosiasi. Oke, betul sekali. Karena hubungan-hubungan diplomatik itu harus dilakukan. Ini kelompok sini tidak ada tanggapan. Oke, mungkin itu ya. Kalau tidak ada tanggapan, saya kira ini salah satu contoh jika wilayah Indonesia kita tidak dijaga dengan baik. Jadi ada klaim-klaim dari negara-negara lain tentang wilayah mereka. Nah, ini berarti Cina yang terlibat, Cina sama Indonesia. Nah, cara-caranya tadi seperti disebutkan teman kalian tadi, ada negosiasi atau hubungan diplomatik, adanya negosiasi untuk penyelesaian masalah Laut Cina Selatan. Nah, sekarang saya beri waktu untuk berdiskusi tentang LKPD-nya itu.
Ya, silakan berdiskusi sama temannya. Berdiskusi, saya kasih waktu tentang LKPD. LKPD yang kedua ya, nanti yang pertama kan sudah selesai, itu nanti dikumpulkan di akhir pembelajaran. Silakan, ya berdiskusi. Ya, diskusi. Saya kasih waktu ya. Jadi kan di situ ada negara yang terlibat, ya kan? Negara yang terlibat. Contohnya seperti ini. Jadi bentuk penyelesaiannya bagaimana? Oke, itu. Jadi kalian jabarkan. Saya kasih waktu untuk berdiskusi. Oke, kalau sudah, silakan dipresentasikan hasil diskusi itu menurut kelompoknya masing-masing. Dari kelompok 1 dulu. Oke. Oh, di sana ya kelompok 1 ya. Oke. Dari kelompok 1 dulu. Silakan presentasikan. Jadi secara umum saja biar ditanggapi oleh kelompok lain nanti. Oke, atau yang ada bertanya kelompok lain. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1, kasus atau permasalahan. China melanggar pembatasan CAA. Negara yang terlibat Indonesia dan China. Penyelesaian atau solusi, Indonesia kembali memperketat patroli pada perbatasan lautnya lalu mengusir kapal asing yang mau merebut. Yang kedua, kasus atau permasalahan. Indonesia dan Malaysia mempermasalahkan kepemilikan fragmen sungai dan sistematika beserta pos dan kepemilikan tanah. Negara yang terlibat Indonesia dan Malaysia. Penyelesaian atau solusi melakukan perundingan bersama oleh Indonesia dan Malaysia bersama sehingga jelas kepemilikan fragmen sungai sistematika. Yang ketiga, Pulau Ligitan dicuri oleh Malaysia karena lemahnya hukum untuk melindungi Pulau Ligitan. Negara yang terlibat Indonesia dan Malaysia. Solusi, Indonesia bersama Malaysia membawa kasus ini kepada mahkamah internasional. Yang keempat, Malaysia mengklaim Pulau Ambarawa ini miliknya, namun Indonesia tetap mempertahankan sebagai pulau miliknya. Negara terlibat Indonesia dan Malaysia. Sudah? Nomor 5, Malaysia mengklaim bahwa Pulau Cipadan miliknya. Negara terlibat Indonesia dan Malaysia. Sudah? Solusinya, bersama Malaysia, Indonesia berunding kasus ini dengan mahkamah internasional. Oke, sudah? Ini langsung mau kalian tanggapi atau mau bertanya atau kita presentasi dulu semua? Presentasi dulu semua ya. Oke, selanjutnya kelompok 2. 2 mana sini? Sini ya. Oke, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan didengarkan, nanti ditanya. Kami dari kelompok 2 ingin presentasikan tentang hasil diskusi kami. Yang pertama, kasus permasalahan. Kasus permasalahannya adalah kasus Cipadan Pulau Ligitan. Negara yang terlibat adalah negara Malaysia. Penyelesaian atau solusinya, penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia dalam menentukan kedaulatan di Pulau Cipadan dan Ligitan merupakan suatu cara penyelesaian
internasional untuk menyelesaikan sengketa ini. Hasilnya bahwa Pulau Sipadan dan Ligitan adalah wilayah Malaysia berdasarkan kenyataan. Inggris dan Malaysia dianggap telah melaksanakan kedaulatan yang lebih efektif atas pulau itu sebelum tahun 1969. Yang kedua yaitu pemilikan Pulau Ninggar yang Myanmar. Negara yang terlibat yaitu Filipina. Penyelesaian atas solusi yaitu sengketa tentang status pemilikan Pulau Niangas ini berakhir di Mahkamah Arbitrase Internasional. Mahkamah Arbitrase Internasional menyatakan bahwa Niangas adalah bagian dari wilayah Hindia hingga Belanda. Yang ketiga adalah kasus atau permasalahan Pulau Nipa. Negara yang terlibat adalah Singapura. Penyelesaian atau solusinya, Kementerian Pertahanan mengkampanyekan untuk mereklamasi Pulau Nipa karena pada tahun 2004 sampai 2008 penduduk menjual pasir pantai Pulau Nipa kepada Singapura. Langkah Kemhan ini menghabiskan dana lebih dari 300 miliar rupiah. Oke, sudah? Satu lagi? Oke. Yang kelima, kasus permasalahan perebutan pertanian sumber daya alam. Negara yang terlibat Timor Leste untuk penyelesaian atau solusi. Indonesia dan Timor Leste telah sepakat mengakhiri sengketa perbatasan darat di antara kedua negara. Kedua pihak akan melakukan finalisasi kesepakatan itu dalam pertemuan ofisial senior konsultation dadakan dituangkan dalam Endumen atau Perjanjian Perbatasan Indonesia Timor Leste tahun 2005. Oke. Sudah ya? Oke, silakan kelompok 3 terakhir. Dari kelompok 3 yang hendak kita diskusi, satu, permasalahan terkait wilayah perbatasan dan Cina. Negara yang terlibat Cina. Menurut saya solusi pemerintah Indonesia dan Cina akan menyelesaikan konflik ini di kawasan zona ekonomi eksklusif. Indonesia yang terletak di pulau kepulauan Natuna secara diplomatik. Nomor 2, kasus permasalahan terkait wilayah Ambara, negara yang terlibat Malaysia, penyelesaian atau solusi melalui jalur negosiasi dan memutuskan sebagai wilayah NKRI. Yang ketiga, kasus permasalahan kasus Cina melanggar perbatasan Gimana? kasus atau permasalahannya kasus Pulau Batik. Negara yang terlibat Timor Leste. Penyelesaiannya atau solusinya ingin menyelesaikan titik batas dan meminta izin pemerintah pusat untuk memfasilitas dan kedua negara belum diperbolehkan beraktivitas di daerah perbatasan. Oke, cukup ya. Oke, terima kasih. Jadi dari presentasi 3 kelompok, jadi ada yang menanya, misal kelompok 1 nanya kelompok 2, kelompok 2 nanya kelompok 3 atau begitu pun sebaliknya. Ada yang mau ditanya? Silakan. Silakan bertanya sama kelompok, nanti ditanggapi. Cepat. Gimana? Siapa yang mau bertanya? Silakan. Saya kasih waktu. Kelompok 1 bertanya sama kelompok 2? Ya? Kelompok 1 tanya sama kelompok 2. Mengapa Pulau Sipadan dan Ligitan bisa lepas dari tanah Indonesia? Mengapa Pulau Sipadan dan Ligitan bisa lepas dari Indonesia? Karena lemahnya hukum Indonesia untuk melindungi pulau itu, maka pulau itu jatuh kepada Malaysia. Karena lemahnya hukum Indonesia. Gimana? Kelompok 3 ada tanggapan tentang Sipadan dan Ligitan?
Ayo, siapa lagi bertanya? Kelompok 2, nggak mau tanya kelompok 1 atau 3? Ayo. Kelompok 3? Bertanya? Ini jawab ini. Bertanya? Iya, Kak. Ya, ke kelompok berapa? Kelompok kanan. Ya, kelompok 2. Kelompok 1. Jelaskan upaya-upaya pemerintahan dalam menanggulangi kasus-kasus perbatasan Indonesia dengan negara lain agar kasus serupa tidak terulang kembali. Tidak apa-apa, dijawab saja. Upaya Diulang. Tidak apa-apa. Jelaskan upaya-upaya pemerintahan dalam menanggulangi kasus-kasus perbatasan Indonesia dengan negara lain agar kasus serupa tidak terulang kembali. Nah, upaya pemerintah dalam menanggulangi. Seperti lepasnya Pulau Sepadan dan Nigitan. Nah, Apa upaya? upaya pemerintah Upaya pemerintah biar kasus-kasus perbatasan itu tidak terulang kembali apa? Indonesia kembali memperketat patroli pada perbatasan lautnya atau mengusir kapal orang asing yang mau masuk wilayah Indonesia. Ya. Oke ya? Bisa dipahami ya? Oke. Kelompok 3 tidak ada pertanyaan? Kalau tidak aja kita lanjut ya. Jadi sudah bagus ya, sudah presentasi tadi. Saya ingin bertanya satu aja, ini tentang materi. Jadi apa yang telah dilakukan pemerintah sudah baik, mulai dari diplomasi, negosiasi sampai penambahan armada ke perbatasan-perbatasan, memperkuat alutsista, alat utama sistem persenjataan kita, pertahanan kita. Nah itu ya. Jadi peran kalian, saya mau tanya nih, peran kalian sebagai pelajar untuk menjaga kedaulatan kita itu apa? Hal kecil saja, berikan contoh. kami belajar. Peran kalian untuk menjaga ya lingkungan, keluarga, terutama kan itu, melindungi diri sendiri. Nah itu, contohnya apa? Yang kalian lakukan untuk melindungi diri sendiri, keluarga kalian, nama baik keluarga, nama baik sekolah. Itu kan salah satu perlindungan wilayah kekuasaan kamu. Diri kamu ini kan kekuasaan kamu. Kalau kamu tidak bisa menjaga, gimana? Tidak ikut dalam pergaulan bebas. Terus menghindari pergaulan bebas sedini mungkin. Tuh salah satu. Apalagi? Disiplin dalam segala sesuatu. Apalagi? Kelompok 3. Saling menghormati. Oke, tidak menjas orang, tidak menilai orang dari covernya saja, ya kan? Oke ya, bagus sekali respon-respon dari kalian. Jadi itu hal terkecil yang harus kalian lakukan. Paling tidak merubah sesuatu itu harus dari diri sendiri dulu, dari yang paling kecil untuk mengubah hal yang besar. Oke ya. Jadi dari materi kita pada hari ini yaitu memetakan wilayah kesatuan Republik Indonesia, kita dapat menyimpulkan. Yang pertama adalah jadi wilayah Indonesia itu adalah wilayah kepulauan satu. Wilayah yang luas lautannya lebih luas dari daratan yang disebut sebagai negara maritim. Yang ketiga, letak geografisnya diapit dua benua dan 2 samudra. Oke ya. Terus negara juga majemuk. Jadi maksudnya negara majemuk itu Dari berbagai suku, ras, agama, dan budaya. oke, betul sekali. Nah, jadi batas-batasnya pun batas utara berbatasan dengan utara Malaysia, Brunei. Oke, selatan
Australia. Oke, barat. Samudra Hindia, Oke, timur. Papua Nugini, Samudra Pasifik. Oke ya, jadi semua itu, batas-batas itu pasti di dalamnya atau wilayah-wilayah itu ada namanya sumber daya alam. Itu yang harus dipergunakan untuk kemaslahatan rakyat Indonesia, dan harus dijaga kedaulatan untuk demi keutuhan bangsa Indonesia. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan nanti LKPD dikumpul. Terus kita akhiri. Sebelum kita akhiri, kita untuk materi selanjutnya itu tentang hak dan kewajiban ya. Hak dan kewajiban warga negara. Jadi bisa nanti saya share materinya di grup WhatsApp. Jadi biar kita bisa sama-sama belajar. Oke? Sebelum kita akhiri, marilah dipimpin berdoa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan sama-sama membaca alhamdulillahirobbilalamin. Rasa syukur telah pelajaran hari ini berjalan dengan baik. Oke, mungkin itu aja dari saya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, selamat siang.